Bantuan super spektakuler keluarga Akilitio, judul tulisannya pendek kali. Bantuan 2T. Gila, bener-bener gila Pak Dahlan Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sumbangan 2 triliun rupiah oleh keluarga almarhum Akilitio memang luar biasa. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa, sangat fantastis tersebut ditulis oleh Dahlan Iskan, seorang mantan Dirut PLN, mantan Menteri BUMN, dan juga mantan CEO Jawa Pos, dengan judul yang sangat pendek. Apa judulnya? Bantuan 2T. Saya sangat kaget. Apakah itu artinya Pak Dahlan tidak sepakat dengan menilai bahwa Akilitio seorang yang luar biasa? Ternyata saya salah besar. Melalui tulisannya dengan judul yang sangat pendek tersebut, ternyata intinya sangat dalam. Isinya juga sangat padat. Dari tulisan itu, saya bahkan siapapun yang membacanya barangkali akan mengetahui banyak hal, bukan hanya tentang sosok Akilitio, tetapi juga tentang sosok Profesor Dr. Hardy Darmawan, seorang dokter pribadi keluarga almarhum Adit Akilitio yang sudah berhubungan paling tidak 48 tahun. Dari sini saya mungkin sedikit menyimpulkan wajar kalau memang banyak orang yang kagum dengan Pak Dahlan Iskan, terutama dengan tulisannya. Saya punya teman, Om Mas Pril Aris, dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa salah satu podcast yang sangat diminatinya selain tulisannya, ya tulisan atau podcast yang dibuat oleh Dahlan Iskan. Berarti kalau podcast saya tentu tidak akan dilirik oleh Om Mas Pril. Karena bagi Om Mas Pril, dia sebagai seorang jurnalis tulis, dia sepakat tetap akan berada di rel sebagai jurnalis. Oke, silahkan Om Mas Pril. Kembali kepada tulisan Om Dahlan Iskan. Dari tulisan itu ternyata sosok Akilitio ini memang sosok seorang yang sangat low profile, high profit. Sangat rendah hati, tidak dikenal orang, tetapi hartanya luar biasa. Banyak orang kaya, banyak miliuner, hartanya triliunan, tetapi mungkin hanya satu orang inilah yang memang menyumbangkan uangnya sampai sejumlah 2 triliun. Dan itu pun sudah dikupas oleh Pak atau Bang Ilham Bintang dalam tulisannya sebelumnya, yang mengutip seorang pengusaha nasional Peter Agonta pun sangat salut dan angkat jempol untuk Akilitio. Tetapi dalam perusahaan lain, Ilham Bintang pun sempat menyentil bahwa sosok Akilitio memang orang yang tidak dikenal. Buktinya, dia punya teman namanya Anwar Puadi yang digelarinya Kamus Pintar. Ternyata ketika berhadapan dengan info terkait Akilitio, Kamus Pintar itu pun seakan menjadi kamus bodoh. Tidak ada sama sekali info terkait Akilitio. Dan ini senada dengan apa yang ditulis oleh Pak Dahlan Iskan. Gubernur 2 periode Haji Alex Nurdin pun tidak mengenal Akilitio. Mantan menteri asal Palembang tidak mengenal Akilitio. Salah seorang bupati di Aceh, tempat Akilitio kemudian menetap setelah dia dari Palembang, juga tidak mengenal siapa Akilitio.
Akiditio memiliki marga Tiucu, seorang pengusaha atau orang Palembang, orang Cina yang tinggal di Palembang yang juga bermarga Tio, juga tidak mengenal siapa Akiditio. Artinya memang benar-benar sosok yang sangat tertutup, tidak dikenal sama sekali. Tetapi ternyata menurut yang saya baca dari berita hari ini yang terbit di Seripo yang bersumber dari menantunya, bahwa bantuan sejumlah 2 triliun itu memang hasil tabungan selama hidupnya, dan itu memang sudah diamanatkan bahwa uang itu harus disumbangkan untuk hal-hal yang memang bersifat sangat penting, sehingga diharapkan bisa sangat berguna bagi orang banyak. Dan momen COVID pandemi inilah kemudian dipilih menurut menantunya itu, suami dari putrinya yang tinggal di Palembang, menjadi momen untuk menyerahkan sumbangan. Dan yang dipilih menerima sumbangan itu adalah Kapolda Prof. Dr. Insinyur Eko Hendri, karena memang sudah bersahabat akrab. Oke, tidak banyak yang bisa saya komentari dari tulisan Pak Dahlan. Yang jelas, kalau Pak Dahlan pun malu mengenakan baju bagus di hadapan Akiditio, apalagi saya, apalagi kita semua. Dan barangkali dengan sumbangan Akiditio, mudah-mudahan media, Kompas, wartawan, bahkan juga orang-orang kaya bisa tersentuh. Ketika di era 98, ketika kita dilanda resesi ekonomi, pemerintah menggerakkan, memberi contoh, menyumbang emas agar negara ini bisa kemudian kuat dan kembali bisa bangkit. Di era pandemi, saya belum melihat ini. Walaupun memang sudah banyak orang yang peduli, orang yang sering berbagi rasa, tetapi yang dilakukan oleh almarhum atau keluarga almarhum Akiditio ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang menjadi titik awal kita untuk melakukan hal yang sama. Mana pejabat, mana orang kaya, mana orang yang hartanya triliunan yang bisa juga sama pedulinya seperti Akiditio. Mau tahu lengkap tulisan Pak Dahlan Iskan yang judulnya sangat pendek? Akan saya kutipkan berikut ini. Demikian, terima kasih. Berikut tulisan Dahlan Iskan dengan gaya saya sederhana, mengalir, mudah dipahami, dan menarik. Itulah gaya Dahlan Iskan. Bantuan 2T oleh Dahlan Iskan. Bukan main. Hanya itu yang bisa saya tulis. Kok ada orang menyumbang uang 2 triliun rupiah? Orangnya tidak pernah dikenal. Sudah lama pula meninggal dunia. Saya harus menghubungi Profesor Dr. Hari Darmawan. Saya tidak punya nomor telepon beliau, tapi saya kenal dengan kakak beliau yang sejak sebelum pandemi tinggal di Singapura. Saya hubungi sang kakak. Saya pun mendapat nomor telepon Profesor Hardi. Saya kirim WA ke beliau. Lalu Prof Hardi yang menelpon saya kemarin sore. Awalnya beliau saya ajak bicara dalam bahasa Mandarin. Tapi Prof Hardi mengatakan tidak bisa berbahasa ibunya itu. Maka kami pun menggunakan bahasa Indonesia.
Kepada Sumsel, Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri dan Prof. Dr. Hardi Darmawan. Sumbangan itu betul ya Prof? Kok fantastis sekali, kata saya. Betul, saya kenal baik keluarga itu, jawab beliau. Prof. Hardi lantas bercerita. 3 hari lalu, beliau dihubungi putri pengusaha itu. Saya diminta ikut menyaksikan, ujar Prof. Hardi. Prof. Dr. Hardi Darmawan adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Juga aktivis di Gereja Katolik Palembang. Termasuk menjadi pendiri Lembaga Pendidikan Katolik Caritas. Bahkan pernah mendapat penghargaan dari Sri Paus. Resminya bantuan itu nanti untuk Kapolda, Gubernur, atau Pemprov Sumsel? Tanya saya. Ke Kapolda Sumsel, Pak Eko Indra Heri, ujar Prof. Hardi. Siapa yang menentukan bahwa bantuan itu untuk Kapolda Sumsel? Apakah atas arahan Prof. Hardi? Tanya saya lagi. Bukan arahan saya. Itu langsung keinginan keluarga untuk diberikan ke Kapolda, jawab Prof. Hardi. Bantuan itu nanti bentuknya uang kontan, cek, atau transfer, atau berbentuk bantuan bahan makanan. Bentuknya uang, akan ditransfer besok. Maksudnya kemarin. Jawab Prof. Hardi kemarin sore. Berarti hari ini, maksudnya kemarin. Apakah boleh ditransfer ke rekening Polda? Juga apakah boleh dikirim ke rekening pribadi Kapolda? Tanya saya sambil mengingatkan aturan yang ada. Masih diatur, mungkin disiapkan rekening khusus. Ya sudah. Saya tidak ingin bertanya lebih lanjut tentang itu. Ada orang yang ingin menyumbangkan uang besar kok ditanya prosedur. Yang penting diterima dulu. Semoga yang menyumbang itu bisa menyaksikan dengan bahagia dari surga di atas sana. Akiditio, pengusaha yang menyumbang 2 triliun rupiah itu meninggal tahun 2009 lalu. Saat itu Tio berusia 89 tahun. Berarti 101 tahun hari ini. Beliau meninggal akibat serangan jantung. Makamnya juga di Palembang. Istri Tio sudah meninggal lebih dulu, tahun 2005. Juga di Palembang. Dalam usia 82 tahun. Mereka punya 7 anak. Hanya seorang putri yang masih tinggal di Palembang. Yang lain tinggal di Jakarta. Semua jadi pengusaha sukses, ujar Prof. Hardi. Tio adalah pasien Prof. Hardi. Istri Tio, pasien istri Prof. Hardi yang juga seorang dokter. Saya dan istri akrab dengan keluarga Pak Tio, ujar Prof. Hardi. Menurut Prof. Hardi, keluarga Pak Tio sudah bersahabat dengan Kapolda Irjen Eko Indra Heri jauh ke masa belakang. Yakni ketika Eko masih perwira dan masih bertugas di Direskrim Polda Sumsel. Ketika Eko pindah tugas menjadi Kapolres di Langsa, hubungan itu tetap akrab. Tio adalah orang yang Aceh. Ia lahir di Langsa, Aceh Timur. Salah satu adiknya punya pabrik di Langsa. Saya pun menghubungi Bupati Aceh Timur Rocky Hasbalah Taib. Siapa tahu kenal dengan keluarga Tio. Beliau sudah lama meninggalkan Langsa. Kami tidak kenal di sini. Yang jelas,
Di Langsa memang banyak penduduk Tionghoa sejak dulu, katanya. Dilihat dari marganya, Tio berarti akidi dari suku Tiucu. Di Palembang memang banyak juga suku Tiucu. Laksamana Cheng Ho dengan armadanya yang besar cukup lama singgah di Palembang. Nama Palembang dalam bahasa Mandarin disebut juga Jugang, pelabuhan besar. Sebagian armada Cheng Ho pilih menetap di Palembang, tidak meneruskan pelayaran ke Jawa dan kembali ke Tiongkok. Prof. Hardi sendiri lahir, besar, dan sekolah di Palembang. Pun gelar doktornya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Setelah itu, Dr. Hardi memperdalam ilmu penyakit tropik di Amerika Serikat, yakni di New Orleans. Prof. Hardi ingat persis sosok Tio yang rendah hati. Setiap datang ke tempat praktik saya selalu hanya mengenakan baju dan celana putih, ujarnya. Tapi mengapa semua teman saya yang Tionghoa di Palembang tidak mengenal Tio? Tanya saya. Itu, katanya, karena Tio sangat rendah hati. Juga tidak mau menonjol. Beliau banyak sekali menyumbang, tapi selalu hanya atas nama hamba Tuhan, ujarnya. Beliau, katanya, pernah punya pabrik kecap, pabrik mebel, kebun sawit, dan juga kontraktor bangunan. Saya pun menghubungi teman lama, nihil. Saya tidak kenal nama itu sama sekali, jawab Alek Nurdin, 2 kali menjadi gubernur Sumsel yang sukses. Lalu saya menghubungi seorang mantan menteri asal Palembang. Jawabnya sama. Saya juga menghubungi 5 orang pengusaha Tionghoa di sana. Tidak ada yang mengenal nama itu. Saya hubungi juga seorang Tionghoa bermarga Tio. Saya tidak tahu beliau. Tapi sebagai sesama marga Tio, saya ikut bangga, katanya. Berarti pengusaha ini memang luar biasa rendah hatinya. Low profile, high profit. Dan yang seperti itu banyak sekali di lingkungan masyarakat Tionghoa. Saya punya banyak teman Tionghoa seperti itu. Sehari-hari hanya pakai sandal. Bajunya pun lusuh dan dari kain yang biasa-biasa saja. Namanya tidak pernah disebut di mana-mana. Tapi uangnya luar biasa banyaknya. Saya malu kalau pakai baju bagus di depan mereka. Dahlan Iskan, www.thisway.id, R13991, bantuan 2T. Ditulis oleh Dahlan Iskan, mantan CEO Jawa Pos, mantan Direktur Utama PLN, dan mantan Menteri BUMN di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Terima kasih.
jalan-jalan ke benteng Kuto Besar. Aku nyingok patung iwak belido.